guys, selamat datang lagi di YouTube channelku. Jadi lagi rame banget akhir-akhir ini pertikaian antara netizen Indonesia dan netizen Brasil. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi di Indonesia baru saja terjadi sebuah tragedi yang bikin geger internasional, terutamanya di Brasil, karena traveler asal negara itu yang bernama Juliana Marins terjatuh di Gunung Rinjani pada tanggal 21 Juni kemarin. Sebenarnya dia sedang dalam perjalanan solo trip keliling Asia Tenggara beberapa bulan ini, tapi perjalanannya berhenti di salah satu gunung paling terkenal di Indonesia, yaitu Gunung Rinjani. Dia terpeleset dan jatuh ke dalam jurang sedalam 600 meter di Gunung Rinjani, dan dia juga sempat rekam kamera drone masih hidup, tapi penyelamatan nggak bisa datang lebih cepat ya karena beberapa faktor. Salah satunya adalah medan yang curam dan cuaca yang tidak menentu, dan untuk sampai ke lokasi aja kan butuh waktu yang lama, nggak kayak 1 jam 2 jam, tapi mungkin ada sekitar 4 sampai 5 jam mungkin bisa. Dan sebenarnya apa yang terjadi dan kronologinya seperti apa dan kenapa kasus ini bisa bikin gempar di Brasil? Ya udah, langsung aja kita ke kronologi dan apa saja yang diperbincangkan oleh orang-orang. Buat kalian yang tertarik dengan kasus ini, boleh aja langsung klik tombol subscribe di bawah dan like video ini, dan boleh juga kalian komen-komen kalau ada masukan atau ingin menambah informasi tentang kasus ini. Yaudah, kita langsung aja ke pembahasannya. Jadi, Juliana Marins adalah seorang perempuan asal Brasil yang berusia sekitar 26 tahun. Dia berasal dari kota Niterói di negara bagian Rio de Janeiro. Sehari-hari, Juliana bekerja sebagai seorang publicist, dan di waktu luangnya dia juga aktif sebagai penari pole dance dan cukup dikenal di komunitasnya. Selain itu, Juliana juga punya hobi solo traveling. Dia suka pergi sendiri dan membagikan kegiatannya di media sosial, terutama di Instagram. Dia juga pernah menjelajahi beberapa negara di Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Thailand, dan akhirnya dia tiba di Indonesia. Singkat cerita, pada bulan Juni 2025, Juliana memutuskan untuk mendaki Gunung Rinjani di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Juliana ikut dalam rombongan kecil yang berisi beberapa pendaki asing dan satu pemandu lokal. Pendakian ini direncanakan berlangsung selama 3 hari, berangkat pada hari Jumat tanggal 21 dari jalur Sembalun dan ngecamp semalam di area Pelawangan Sembalun, dan lanjut ke puncak pada hari Sabtu dini hari tanggal 21 jam 4 pagi. Di tengah perjalanan menuju puncak, Juliana merasa kelelahan dan minta waktu untuk istirahat. Dia berada tidak jauh dari pendaki lain yang sudah jalan duluan, tapi pemandu dan rombongan akhirnya sadar kalau Juliana tidak lagi terlihat. Lalu mereka turun untuk mencarinya, namun tidak menemukan jejak. Setelah itu, laporan resmi dibuat ke petugas kalau Juliana hilang. Proses pencarian dimulai hari itu juga oleh tim dari Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dan Basarnas Mataram. Pada jam setengah 9 pagi, Basarnas menerima laporan bahwa Juliana terjatuh ke jurang di jalur Cemara Nunggal menuju puncak Rinjani, dan jam setengah 11 siang, tim SAR gabungan terdiri dari Basarnas, Brimob, polisi hutan, dan porter lokal langsung bergerak menuju lokasi menggunakan peralatan vertical rescue. Helikopter disiapkan sebagai opsi cadangan, namun batal digunakan karena cuaca yang buruk dan kabut tebal di kawasan tersebut. Karena cuaca yang sangat ekstrim dan medan yang sangat sulit, ini membuat tim tidak dapat menuruni tebing yang sangat curam pada hari pertama. Dan di hari kedua, pada hari Minggu tanggal 22, tim SAR mulai menyisir kembali di sekitar tempat Juliana terakhir terlihat. Jalur pencarian berfokus pada tepi-tepi jurang dan area-area yang curam di dekat kawah. Cuaca masih berkabut pada hari itu, dan jalur yang terjal dan licin menyulitkan pencarian dari darat. Dan akhirnya pihak dari tim SAR menerbangkan drone untuk mencari kemungkinan keberadaan dari Juliana. Dan hasilnya mengejutkan. Drone mendeteksi bahwa di bawah Juliana masih terlihat bergerak dan terdengar suara minta tolong. Dan benar saja, hasilnya sangat memuaskan. Kamera drone menangkap sosok mirip manusia di lereng bawah jurang. Tim juga mendengar suara seperti orang minta tolong dari bawah tebing jurang, yang artinya ada kemungkinan kalau Juliana itu di bawah masih hidup. Tapi seperti yang kita bahas dari awal, kalau akses ke titik tersebut itu sangatlah sulit
tebing yang curam, longsoran batu yang kemungkinan bisa terjadi karena teksturnya adalah medan yang berpasir. Dan selain itu, ini sangat terjal, membuat jalur turun sangat berbahaya bahkan untuk tim penyelamat sekalipun. Dan dari sini, tim mulai mempersiapkan tali dan alat panjat untuk misi di hari berikutnya. Dan di hari ketiga pada hari Senin tanggal 23 Juni, pencarian dilanjutkan dengan peralatan yang lebih proper, peralatan yang lebih lengkap. Tim SAR terdiri dari 50 orang mencoba turun ke lereng tempat Juliana terlihat. Jalur batuan yang tajam dan kabut yang tebal masih menjadi hambatan utamanya. Drone kembali diterbangkan namun tidak lagi menemukan pergerakan. Suara pun sudah tidak terdengar lagi. Hari itu proses pencarian memakan waktu belasan jam. Ini waktu yang sangat lama. Tim bekerja dari pagi hingga sore, tapi belum juga berhasil mencapai titik Juliana terakhir terlihat sebelumnya. Karena emang dia terjatuh sangat dalam banget ke dalam jurang. Dan di hari keempat pada Selasa tanggal 24 Juni, cuaca lebih membaik, tidak lagi berkabut. Dan setelah itu, dari tim SAR penyesuaian jalur dan teknik turun, tim SAR akhirnya berhasil mencapai lokasi yang selama ini dituju dan di sana mereka menemukan Juliana dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Proses evakuasi Juliana memakan waktu yang cukup lama karena harus melewati jalur sempit dan curam. Jenazahnya dibawa naik ke lereng dan lalu dibawa turun gunung menggunakan tandu dan peralatan khusus. Dan akhirnya setelah 4 hari pencarian, misi pun akhirnya selesai. Juliana ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa. Dan setelah kabar meninggalnya Juliana menyebar, duka pun meluas termasuk ke keluarganya Juliana. Tapi tidak semua orang menanggapinya dengan tenang di media sosial, terutama di Instagram dan Twitter. Suasananya mulai memanas. Banyak warga Brasil yang merasa terpukul. Mereka sudah mengikuti pencarian Juliana sejak hari pertama, apalagi saat beredar kabar kalau Juliana itu sempat terlihat masih hidup dan terdengar minta tolong. Di sini harapan keluarga dan sahabatnya sebenarnya sempat muncul dan mereka sangat senang karena menganggap kalau Juliana bisa bertahan. Tapi setelah 4 hari berlalu tanpa hasil dan saat akhirnya ditemukan, Juliana sudah tidak bernyawa. Dan disitulah kekecewaan keluarga dan sahabatnya berubah menjadi kemarahan. Kolom komentar di akun media sosial pemerintah Indonesia, bahkan akun pribadi Presiden Indonesia juga dipenuhi oleh komentar-komentar dari netizen Brasil. Banyak netizen Brasil yang menyalahkan Indonesia. Mereka menganggap kalau proses evakuasi ini sangat lambat dan mereka tidak mengirimkan keperluan yang sangat penting, sangat dibutuhkan ketika Juliana masih terlihat hidup dan masih bisa berteriak minta tolong di atas gunung. Dan bahkan ada yang berkomentar kalau seharusnya Rinjani ini tidak dibuka untuk wisatawan, tidak dibuka untuk turis kayak gitu. Sebenarnya ya kalau orang Indonesia tahu sendiri karena Rinjani itu bukan untuk orang yang amatiran kayak gitu, ini benar-benar untuk orang yang pro. Kalau orang yang Indonesia pun mikir-mikir kalau mau mendaki Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa komentar bahkan mulai bernada ofensif dan menghina dengan kata-kata yang sangat kasar. Karena merasa sudah kelewatan, netizen Indonesia pun membalas komentar-komentar netizen Brasil. Dan akhirnya dua netizen Brasil dan Indonesia ini saling serang di kolom komentar. Bahkan akun Instagram pribadi Presiden Brasil juga menjadi korban dari ganasan netizen Indonesia. Jadi dua netizen ini saling balas-balas nih. Dan ada juga sebenarnya kayak netizen Indonesia yang mencoba menjelaskan bahwa medan Gunung Rinjani ini memang sangat ekstrim. Gunung Rinjani ini bukan tempat yang mudah untuk dijangkau. Bahkan kayak kita orang Indonesia aja akan berpikir mungkin 2 atau 3 kali bahkan ketika diajak mendaki Gunung Rinjani karena memang medannya ini bukanlah untuk orang yang baru memulai mendaki gunung karena ini medannya sangat-sangat ekstrim dan sangat dianjurkan untuk yang sudah pro. Tapi di sisi lain muncul juga netizen Indonesia yang kesal dengan komentar kasar dari Brasil. Tapi sebenarnya dari kejadian ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Kalau misalkan mau pergi ke tempat-tempat yang masih asing untuk kita, sebaiknya cari tahu dulu seperti apa tempat yang akan kita tuju, di sana seperti apa, berbahaya atau tidak, kelengkapan apa saja yang perlu kita bawa, kan kita bisa cari tahu dulu. Dan dari kasus ini juga bisa jadi evaluasi untuk peralatan dari tim SAR agar lebih proper lagi. Ini menunjukkan bahwa penyelamatan di gunung seperti Rinjani ini masih kurang efektif. Mungkin perlu ada peralatan yang lebih lengkap lagi atau mungkin nanti
nanti ada inovasi pertama di Indonesia, ada alat yang bisa mengirim peralatan P3K atau makanan dan penghangat badan ke tempat yang ekstrim dan sulit dijangkau seperti di Gunung Rinjani ini. Tapi di sisi lain kita memang harus apresiasi sebesar-besarnya pada tim SAR yang sudah berusaha, sudah berjuang semaksimal mungkin di tengah cuaca yang tidak menentu, di tengah medan yang sangat ekstrim, bahkan tim SAR sampai mengorbankan nyawanya mereka sendiri. Jadi kita harus apresiasi juga kepada tim SAR yang sudah berjuang. So, segitu dulu. Kalau kalian ada saran atau mau menambahkan yang nggak ada di video ini, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. See you on next video. Bye-bye.